Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang perangkat modul I/O. Perkenalkan anggota kelompok kami, Chandra Apri, Bagus Tirto, Ade Aris, Zaini Fakturrahman, dan Khalid Mawardi. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan sistem komputer unit masukan keluaran. Yang kedua, menjelaskan prinsip dan teknik unit masukan keluaran. Yang ketiga, menjelaskan peralatan luar atau external device. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama. Yang pertama adalah CPU, yang kedua memori, baik primer ataupun sekunder, dan yang ketiga adalah I/O device, yaitu peralatan masukan atau keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Modul I/O memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus system. Yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Sistem I/O komputer. Apakah tugas utama modul I/O? Tugas utama modul I/O adalah menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem I/O suatu komputer untuk mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Fungsi modul I/O terdiri dari 5, yaitu kontrol dan pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembufferan data, dan deteksi kesalahan. Yang pertama, kontrol dan pewaktuan. Kontrol dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Langkah-langkah pemindahan data. Yang pertama adalah permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Yang kedua, modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU. Yang ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Yang keempat, modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal. Yang terakhir adalah selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang dan data kecepatan transfer oleh modul I/O sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. 2. Proses komunikasi CPU dan modul I/O. Command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah read sector, scan record ID, dan format disk. Yang kedua, data. Pertukaran data antara CPU dan modul I/O. Pertukaran data antara CPU dan modul I/O ini melalui bus data. Yang ketiga, status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat periferal. Umumnya berupa status kondisi BC atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Yang terakhir adalah address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat periferal, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Yang ketiga adalah buffering. Tujuan utama adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Laju transfer data dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Yang keempat adalah deteksi kesalahan. Bila perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal, informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas tergulung, tinta habis, atau kertasnya yang habis. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Yang selanjutnya adalah I/O terprogram. Yang pertama,
Data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. Dan yang kedua adalah CPU mengeksekusi program yang memberi operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan dari I/O terprogram adalah CPU akan menunggu sampai proses operasi I/O selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu. CPU lebih cepat proses operasinya. Yang kedua, dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Yang ketiga, seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Implementasi perintah dalam instruksi I/O. Yang pertama adalah Memory Map I/O dan Isolate I/O. Memory Map I/O yaitu terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan dari Memory Map I/O adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Sedangkan Isolate I/O dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperluas bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Keuntungan dari Isolate I/O adalah sedikitnya instruksi I/O. Interrupt Driven I/O yaitu proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Selanjutnya adalah cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O. Modul I/O menerima perintah, misal read. Yang kedua, modul I/O melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul I/O. Modul I/O mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Selanjutnya, modul menunggu datanya diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data. Dan yang terakhir adalah modul siap menerima perintah selanjutnya. Interrupt. Teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi. Multiple interrupt lines, software poll, daisy chain, arbitrasi bus. Multiple interrupt line. Teknik yang paling sederhana. Menggunakan saluran interupsi berjumlah banyak, tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul-modul I/O. Software poll. CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan poll seluruh modul I/O untuk menentukan modul yang melaksanakan interupsi. Kerugian software poll. Memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul untuk mengetahui modul I/O yang melakukan interupsi. Daisy chain. Teknik yang lebih efisien. Menggunakan hardware poll. Seluruh modul I/O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar atau chain. Apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul I/O yang mengirimkan interupsi. Arbitrasi bus, yaitu modul I/O memperoleh kontrol bus sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi. Arbitrasi bus hanya akan terdapat sebuah modul I/O yang dapat melakukan interupsi. Direct Memory Access atau DMA. Kelemahan I/O terprogram dan Interrupt Driven I/O. Proses yang terjadi pada modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung, berimplikasi pada kelanjutan transfer I/O yang tergantung kecepatan operasi CPU. Kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Prinsip kerja DMA yaitu CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA.
CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Yang terakhir, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Perangkat eksternal komputer atau disebut juga dengan peripheral. Ada perangkat pengendalinya, yaitu modul I/O, memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar, tidak akan berfungsi apabila tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar. Tidak ada keyboard, tidak ada monitor. Keyboard dan monitor tergolong dalam perangkat eksternal komputer. Klasifikasi perangkat eksternal. Yang pertama adalah human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contoh, monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan disk drive. Yang kedua adalah machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Yang terakhir adalah communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, contoh network interface card dan modem. Klasifikasi berdasar arah data. Perangkat output, contohnya monitor, proyektor, dan printer. Contoh perangkat input, keyboard, mouse, joystick, scanner, mark reader, dan barcode reader. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang perangkat modul I/O. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.